Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Bukan reading juga sih, Q&A ya. Dimana ada yang bertanya tentang narsistik ya, bagaimana cara supaya mental kita sehat dan apa yang harus kita lakukan kalau sudah bersama narsistik ya. Di sini saya mau coaching, bukan hanya sekedar baca tarot ya. Untuk hari ini saya terpanggil dari semesta untuk coaching karena memang lagi bagus ya untuk membahas, mungkin karena situasi dan kondisi juga tidak memungkinkan. Saya di meja readingan ya. Dan kenapa seperti biasa, kenapa gelap Kak Ica? Ya memang seperti gitu karena saya bukan di studio ya, bukan di meja readingan. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan. Jadi saya memberikan bukan reading ya, tetapi saya coaching ya, berbagi cerita dan menjawab pertanyaan dari subscriber tentang hubungan toksik atau hubungan bersama narsistik ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Ada beberapa yang bertanya kepada saya ya. Jadi kita di sini tanya jawab dan bisa juga kalian bertanya ya. Nanti ketik di kolom komentar. Setelah itu saya seleksi dan mungkin nanti saya bisa membahasnya lagi ya di judul-judul berikutnya. Yang mana kalau bertanya biasanya berbayar, saya kasih kamu gratis. Jangan komplain lagi, Kak mana gambarnya, Kak ini itu ya, yang artinya gini, kita sudah dikasih hati, jangan minta jantung gitu. Orang lain aja coaching bayar, saya terpanggil untuk memberikan pencerahan buat kalian gratis tapi masih komplain, berarti dari diri kalian tidak ada energi kesyukuran. Nah itu ya, karena saya di sini jual pemahaman, jual suara, bukan jual kartu tarot ya. Kartu tarot itu sekedar kartu ya, percuma juga ada kartu tapi kalau mulut saya nggak bicara, apa yang kamu dengar ya. Jadi kita harus bisa tahu sebenarnya fokusnya tuh di mana, di kartu tarotnya ataukah di orangnya gitu ya. Oke, jadi sekarang saya coaching ya. Jadi jangan bertanya lagi kenapa nggak gambarnya tidak ada, situasi dan kondisi lagi tidak memungkinkan ya. Jadi tetap saya terpanggil secara jiwa untuk reading ya, tapi lebih ke coaching saat ini. Oke, jadi ada yang bertanya kemarin, Kak Ica, bagaimana supaya mental kita sehat bersama orang-orang toksik, terutama narsistik? Ya, kalau untuk Sagittarius ya, karena Sagittarius itu orangnya kan lemah dalam empati ya. Kamu itu kuat dalam mencari uang, kamu kuat dalam karir, kamu kuat dalam hal kompetisi. Tetapi kalau bicara empati itu sangat lemah dan dia tahu. Orang-orang yang tahu kelemahan kamu itu biasanya memanfaatkan kelemahan kamu. Kenapa? Karena kamu kalah dengan dirimu sendiri, bukan kalah dengan diri sendiri, kalah dengan kasihan kepada orang lain gitu. Kalau diri sendiri malah kamu abaikan, makanya kasihan dirimu. Kebanyakan kamu tuh kalau mau dibilang lebih menduakan dirimu dibandingkan orang lain. Dan dia tahu itu. Makanya kalau Sagittarius terpuruk, dia terpuruk sekali. Kenapa? Karena ibaratkan kamu sudah memberikan semuanya kepada orang lain, yang mana kamu ingin mengharapkan dia datang memberikan juga balasan kepadamu, tetapi pada saat kamu mereka tidak membawa balasan itu, kamu kecewa dan akhirnya kamu gak punya apa-apa. Makanya biasa saya bilang kan sama Sagittarius, kalau kita ya mau sedekah ya, sedekah dari kelebihan kita, bukan dari kekurangan kita. Kita udah nggak punya, kita kasih lagi, terus kita punya apa
ya. Jadi hati dan pikiran tuh harus oke. Di sini kamu tuh kayak macam terlalu ke hati, pikiran logika kamu nggak main, ya. Padahal kalau kita bicara hati, yang lebih dominan itu harusnya antara hati kita dengan Tuhan. Oke, itu jadi nggak jadi masalah. Tapi kalau dengan manusia, hubungan antara kita dengan manusia harus seimbang antara hati dan logika. Ini kita harus tempatkan dulu. Tapi kamu tuh seakan-akan lebih menuhankan manusia gitu, dalam tanda kutip ya. Karena segalanya harus, oh aduh saya kasihan, oh iya kasih, oh iya, oh iya nanti saya tolong. Kamu takut menolak atau contohnya, Sagitarius mau nggak antar saya ke sini? Kamu udah tahu itu orang nggak baik, orang itu mulutnya ember, tapi kalau diminta tolong kamu tuh selalu oh iya ya saya usahakan. Benar kan Sagitarius? Ada beberapa teman kamu yang toksik, sudah tahu toksik kamu memaafkan, masih ada di circle itu, ya. Jadi dia tahu bahwa Sagitarius gampang aja, kita bully-bully dia juga bisa kok, nggak peduli. Jadi ibaratkan harga diri kamu tuh nggak ada, apalagi kalau dibicara dengan pasangan. Ini saya bicara secara keseluruhan ya, karena ada beberapa teman Sagitarius toksik. Pasangan kamu toksik ya, ini terlepas dari narsistik ya. Nanti kita bahas secara narsistik, ini kita ke toksik dulu karena mirip-mirip ya. Narsistik dan toksik itu hampir mirip, tetapi kalau kita bicara narsistik itu kepribadian personal ya. Kita bicara secara umum dulu. Lingkungan narsistik ya. Kamu sudah tahu tempatnya nggak bagus, orangnya itu juga bermuka dua, tapi masih aja berteman dengan mereka. Padahal seharusnya kamu sudah tahu karakter itu, maafkan mereka dan agak sedikit membuat jarak. Makanya terkadang Sagitarius itu menjadi toksik buat orang lain juga, bahkan untuk dirinya sendiri. Betul nggak Sagitarius? Contoh ya, kamu marah dengan pimpinanmu atau tekanan dari dalam pekerjaan. Ujung-ujungnya mungkin adikmu, orang tuamu di rumah nih pulang ya, bicara sedikit langsung ngegas, kamu yang ngegas, padahal mereka nggak tahu apa-apa, padahal kamu udah bawa masalah atau emosi dari kantor, dari tempat lain bawa ke dalam ke rumah, jadi mereka yang kena imbas dari emosi kamu. Nah di sini harus kontrol emosi. Ada beberapa Sagitarius, kak saya sudah nggak kuat kerja di situ ya, kenapa bertahan? Ya, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Oke, dan ya seperti begitu, Sagitarius tuh orangnya agak sedikit ya kadang-kadang dibilang keras kepala juga ya. Dan ya kalau mau dibilang juga orang-orang yang tahu bahwa oh Sagitarius itu pelin-pelan. Oke, saya bisa memanfaatkan dia. Apalagi tukang pelupa. Makanya banyak Sagitarius itu yang menjadi korban ya, korban dari orang-orang yang sebenarnya sudah tahu kelemahan kamu gitu. Oh ternyata dia pelin-pelan, oh ternyata dia ini, saya bisa jatuhkan dia di sini. Karena apa? Sagitarius mengukur diri orang lain sama seperti dirinya yang polos. Nah ini ke depan Sagitarius kamu jangan terlalu polos-polos amat ya, kita baik-baik tapi jangan terlalu baik. Terlalu baik itu kita lemah dan akhirnya kita hanya dimanfaatkan gitu. Jadi kamu hati-hati, ini pun kepada suami, kepada siapapun ya. Saya lihat di sini kamu terlalu baik, terlalu royal ya. Tiba-tiba mereka tidak punya apa-apa, maaf, tiba-tiba kamu tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi, kamu marah, kamu kecewa. Padahal mereka juga nggak minta kamu kasih. Biasanya Sagitarius itu yang memberi tanpa orang minta, karena dia kepekaan ya, ada banyak kepekaan. Kamu tuh orang yang peka ya, dan berharap orang lain juga itu peka terhadapmu. Tetapi ternyata salah dan akhirnya kamu ada kekecewaan, marah ya. Kalau bicara narsistik di sini ya, ada juga beberapa Sagitarius yang narsistik yang tidak mau kalah. Artinya gini, si A mempunyai mobil baru, kamu juga mau. Makanya tadi saya bilang ya, ini entah di narsistik di Sagitarius ataupun pasanganmu, kamu bisa menyesuaikan saja. Ciri-ciri orang narsistik itu mau dia menjadi bintang, tidak mau orang lain yang menjadi bintang, harus dia dan dia. Dia banyak duit tapi seolah-olah tidak mau mengeluarkan duitnya untuk orang lain atau bahkan untuk dirinya sendiri, masih minta ditraktir. Ya. Ada kan seperti gitu Sagitarius? Pasangan orang-orang hebat bersamamu tetapi pelit, dia mengharapkan kamu karena dia tahu bahwa kamu tuh orangnya nggak pelit.
Jadi seperti gitu ya. Dan kalau bicara hubungan narsistik di sini, maaf ya, mungkin berisik ya. Anak saya lagi bermain, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Dimana saya lihat di sini ya, kalau kalian mungkin ada suami atau pacar ya, kalian itu nggak mau ribut, jadi kamu mendam perasaan ya. Contohnya pasangan kamu pemalas, tetapi kamu masih oke, nggak apa-apa deh daripada ribut, padahal seharusnya ya dia tetap harus kerja dong ya. Ataupun mungkin dia selalu menyalahkanmu, apa-apa kamu yang salah, apa-apa kamu yang salah, serasa tidak pernah ada yang benar di mata dia. Padahal seharusnya partner mencontohkan, memberikan contoh, mengayomi, bukan malah menjat, semarah, komplain ya. Harus bisa mengajarkan, tapi ini malah cari kesalahan dan pembelaan. Kita mau hidup di dunia ini hidup bahagia atau tidak? Hidup kan bahagia di kita ciptakan sendiri. Tetapi kan itu yang saya bilang tadi, kamu itu masih berada di circle yang hanya membuat kamu menderita. Kenapa? Karena dirimu tidak tegas pada dirimu, dimana kamu menginginkan mereka berubah, padahal mereka aja gak mau berubah untuk dirinya, apalagi berubah untuk kamu. Nggak akan ya. Sagittarius, jadi logika dan hati itu harus seimbang. Manusia tidak bisa kita bilang kamu berubah kalau dirinya nggak mau berubah. Yang bisa berubah itu adalah dirinya kalau dia mau, itu pun perlu proses. Tidak bisa kamu yang suruh. Kalau kamu yang suruh itu berarti ibaratkan dia kayak macam apa ya, kalau dibilang nggak ada niat. Kecuali kalau memang kamu suruh baru dia niat, oke, nggak jadi masalah, bisa. Tetapi kalau dirinya saat ini, kita bicara orang toksik narsistik ini kan nggak mau berubah, merasa diri paling benar. Jadi kamu suruh dia berubah sampai kapanpun, kalau dirinya tidak mau berubah ya nggak bisa. Makanya saya bilang kamu harus menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Jangan berpikir bahwa kamu harus bahagiakan saya, kamu harus berubah untuk bahagiakan saya. Dia aja nggak mau bahagia bersamamu. Dia orang narsistik itu ingin kamu menderita. Karena penderitaanmu adalah kebahagiaannya. Sedangkan kalau dia membuatmu bahagia, berarti dia yang menderita. Ini kita bicara kompetisi. Kalau orang narsistik itu dia kompetisi, tidak mau kalah. Makanya tadi saya bilang, apa-apa saja selalu di mata dia tuh salah. Bukan dia mengajarkan supaya benar apa yang dia inginkan, sampai kadang-kadang kamu bingung, ini maunya apa sebenarnya nih orang. Saya begini salah, saya begitu salah. Karena memang dia mau kamu itu ibaratkan ya salah aja di matanya gitu. Nggak ada yang benar. Yang benar itu selalu dia. Ya. Jadi kalau kita sudah dengan orang itu ya, kalau sudah nikah ya, berarti tahan perasaan aja. Kamu yang harus bisa lebih mengontrol emosimu, bisa mengontrol jiwamu ya. Jangan sampai kamu merasa kecil, karena dia akan membuatmu seperti kecil. Walaupun mungkin kondisinya di luar sana kamu merasa seperti bintang star, tetapi pada saat bersama narsistik kamu tuh serasa kayak sampah. Bahkan mungkin ke fisikmu juga, mukamu sudah tua, kelihatan lebih tua, nggak terurus. Kenapa? Karena tekanan jiwa, tekanan batin. Dimana kamu yang berjuang sendiri dalam hubungan, dia tidak. Jadi kamu tuh pikiran ya, mau lepas salah, mau tidak salah, bingung. Apalagi kalau sudah punya anak membangkang, membantah. Karena apa? Di mata anak, dia melihat dari pasangan, contohnya suamimu atau istrimu yang menindasmu, jadi dia merasa bahwa penindasan itu baik, jadi dia begitu juga, tambah kamu stres lagi. Pada saat kamu marah, dia pergi bicara lagi ke orang lain, tuh dia marah-marah itu si anak kita, maksudnya contohnya kalau dia bicara ya ke mertua atau siapa, tuh si Sagittarius tuh marah-marah anaknya, tidak diperlakukan dengan baik, padahal kamu tegur untuk kebaikan, tetapi selalu aja salah. Kalau anakmu salah, nanti dia bilang itu Sagittarius terlalu manjakan, nggak pernah ditegur-tegur sih. Pokoknya ada aja bahasa kamuflase yang terbolak-terbalik yang selalu menjerumuskanmu untuk salah. Itu kalau kamu sudah nikah. Karena biasa orang yang paling kelihatan sekali narsistik hubungan itu pada saat sudah nikah. Ataupun mungkin kondisinya mungkin satu rumah lah ya, jadi contohnya atau satu tempat sudah lama gitu ya, sahabat mungkin di kos, sama-sama kos, ataupun mungkin kondisinya
orang tua ataupun mungkin saudara ataupun pasangan sendiri. Tapi kalau cuman pacar-pacar yang 1 bulan 2 bulan tuh belum kelihatan ya, seakan-akan toksik biasa. Tapi kalau kita sudah tahu kalau ternyata orang ini wah, dia itu ibaratkan dia mau kita tuh mendorong dia untuk naik ya. Pada saat dia naik dia nggak mau mengangkatmu lagi ya, dia lupa siapa yang menopangnya dulu dari bawah. Nah itu ciri-ciri orang-orang narsistik, orang-orang toksik yang lupa diri. Tetapi pada saat kamu jaya, mereka datang seolah-olah, hai, saya ini loh yang dulu bantu kamu masih ingat saya tidak? Seolah-olah nggak punya dosa, dan dia nggak minta maaf, dia nggak rasa bersalah, dia biasa aja. Hai, saya datang, apa kabarmu? Ya, jadi berhubungan dengan orang yang seperti begini kan ada gangguan ya. Kalau kamu dekat-dekat ya berarti nanti kamu bisa kena tertular gangguan juga, gangguan mental. Makanya saya bilang kalau kamu berhubungan dengan narsistik ya siap-siap aja kamu stres sendiri. Karena merasa bersalah dan merasa bingung dengan keadaanmu. Bukan karena dirinya, tetapi memang karena dirimu sendiri yang serasa kayak dirimu tidak berharga. Ya. Saya merasakan di sini dari Sagittarius ya, teramat dalam sakitnya ya. Rugi di materi, rugi ya kalau kita bicara untung rugi ya. Tapi kalau kita bicara cinta sejati kan nggak rugi. Tapi kalau kita bicara untung rugi dari waktu, tenaga, biaya sangat-sangat rugi. Dan kamu masih mengharapkan, ada beberapa yang saya lihat di sini ya, yang saya merasakan energi kalian masih mengharapkan dia kembali. Mungkin dia sudah pernah menyakitimu dengan triparty, menjudgemu, menghinamu, meludahimu mungkin, atau KDRT, masih saja. Padahal seharusnya ya kamu menjauh. Bukan ini untuk orang yang belum nikah ya. Kalau sudah nikah ya lain persoalan. Itu kembali lagi pada keputusanmu. Karena hidup itu adalah pilihan. Saya tidak menganjurkan bercerai atau tidak bercerai, tapi saya bicara di sini untuk ketenangan jiwamu. Karena kalau sudah menikah itu riskan ya. Jadi seperti gitu ya untuk Sagittarius, untuk bisa mengalahkan narsistik ya kamu nggak usah pedulikan dia. Semakin kamu pedulikan dia, semakin kamu menderita, dia senang, itu saja. Kak Ica kok dia nggak punya hati? Memang dia tuh kan ada gangguan. Kalau orang ada gangguan kepribadian, ada gangguan kejiwaan, dia nggak punya hati. Karena dia maunya happy terus, dia nggak melihat dari sisi orang lain yang sedih. Pokoknya intinya dia happy. Ya. Makanya saya bilang, kamu kalau pikir-pikir dengan itu akan jadi gila juga. Karena kamu seakan-akan seolah-olah itu dengan kewarasanmu tidak untuk bisa menyatukan dengan kegilaannya. Jadi kamu stres juga sendiri. Akhirnya ya sudah ikut-ikut dia. Stres untuk dirimu sendiri, toksik untuk dirimu sendiri. Akhirnya kamu jatuh sakit belum tentu dia rawat. Mungkin dia rawat untuk mencari perhatian aja, tapi selebihnya enggak. Untuk pencitraan. Ini orang narsistik tuh kadang-kadang untuk pencitraan. Supaya dibilang publik baik. Padahal enggak. Kalau dilihat orang baik, kalau tidak dilihat orang, wah, sangat luar biasa jahatnya. Jahat bukan dalam artian apapun, tetapi lebih menusuk ya. Contohnya, dia diam-diam, menipumu secara kalau dibilang mulut manis gitu, rayuan, untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Ya. Entah dalam segi seks, keuangan, ya paling banyak keuangan. Mengatasnamakan cinta, pinjam duit, modal ini, modal itu, ya, numpang hidup. Ataupun mungkin kondisinya dilihat kamu tuh anak orang kaya, dia mau peras untuk bisa menikmati apa yang jeripayah kamu atau jeripayah orang tuamu, untuk bisa naik level tanpa ada perjuangan, karena dia mau hasil kan. Jadi hati-hati dengan orang narsistik ini. Kalau dia sudah tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, jangan berharap dia akan mempunyai hati atau berjuang kembali bersamamu dari nol. No. Dia akan mencari suplai lain yang lebih up dibandingkan kamu. Ya, terus bagaimana Kak Ica supaya dia sadar? Ya hanya Tuhan yang akan bisa menyadarkan dia, manusia nggak bisa. Ya, apakah ada karma narsistik? Itu masing-masing dari semesta mau kasih karmanya kapan. Tetapi kalau saya melihat untuk narsistik,
dia punya karma itu kesepian, tidak pernah merasa puas. Makanya tadi saya bilang dia akan mencari suplai-suplai lainnya untuk bisa memuaskan keinginannya, entah dari keuangan, entah dari hawa nafsunya. Jadi bagaimana supaya dia menderita? Ya diamkan aja, biarkan aja. Semakin kamu gubris, dia kan mau mencari tenar kan, mau mencari panggung kan. Selama tidak ada panggung diberikan untuknya, ya dia akan menderita. Selama orang tidak fokus padanya, dia menderita. Jadi kamu tuh fokus pada dirimu supaya kamu menjadi bintang. Orang melihatmu dan dia akan marah. Kenapa orang lebih memilihmu dibandingkan saya? Itu. Jadi benahi dirimu untuk bisa melawan narsistik. Jangan melawan dirinya, tapi lawan dari sisi mentalnya. Bukan kamu mau melawan berkuar-kuar, mencari pembenaran. No, biarin aja dia mau berkuar-kuar, jelek-jelekan kamu, menusukmu dari belakang. Gak urus. Kamu benahi dirimu, biar publik yang menilai sendiri. Siapa yang benar, siapa yang salah. Gak usah mencari pembenaran. Dengan cara apa? Prestasi. Kalau kamu sudah jadi kaya, orang bilang, wah, pantas saja dia ditinggalkan, dia pemalas. Orang lain yang akan memberikan apresiasi kepadamu. Tapi kalau kamu down, ya, kamu merasa diri kecil otomatis publik akan membenarkan narsistik. Oh, ternyata narsistik benar. Habis dia begini-begini sih, makanya tuh, ya, narsistik pergi meninggalkan dia, atau narsistik marah sama dia karena dia begitu. Tapi kalau seandainya kamu up, kamu move on, kamu bisa membalik keadaan bahwa oh ternyata yang narsistik bilang itu ternyata tidak benar, ternyata salah saya menilai kamu, gitu. Jadi bukan kita bicara ngebacot lawan-lawan baku balas sosial media. No, lihat dari prestasi. Semakin orang melihat kamu lebih up, semakin dia menderita. Itu aja. Jadi kita kalau bicara narsistik itu bukan bicara saya dengan kamu lawannya. No, dari prestasimu, karena dia tidak mau kamu bahagia. Jadi tunjukkan kebahagiaanmu, ya. Semakin kamu bahagia dan tidak menggubrisnya, semakin dia tersiksa. Makanya coba lihat, narsistik itu nggak punya teman terlalu banyak. Ya dia punya teman yang banyak, tetapi yang tidak terlalu banyak itu dalam artian yang maksudnya banyak tapi nggak terlalu kayak nggak kayak care gitu loh. Karena dia mau dia terus, ya, dan mau menyeting orang. Artinya di kehidupan dirinya itu dia mau orang lain salah dan dia benar. Makanya kebanyakan orang tidak betah dengan dia, ataupun dia nggak betah sama orang lain dan akhirnya dia yang undur diri sendiri. Jadi seperti gitu. Macam contoh kamu, saya dengan narsistik ini dia sudah memporotin saya. Sudah, biar aja. Apa yang sudah terjadi masa lalu anggap pelajaran. Sekarang kamu up, ya. Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Dengan cara apa? Move on dan bekerja keras. Pasti itu akan kembali padamu, dalam bentuk yang sama ataupun dalam bentuk yang lain. Contoh, kalau kamu punya mobil, ternyata kamu pakai, ternyata gara-gara hutang, ya, bersama narsistik, akhirnya mobil di lelang. Ini contoh atau apapun, ya, karena tidak bisa mampu membayar angsuran, sudah dilelang. Ya sudah, nggak apa-apa, biarkan aja mobil kamu. Mungkin nanti digantikan dengan mobil yang baru, ataukah mungkin nanti digantikan dengan mungkin semesta memberikan kamu rumah baru ataupun uang. Jadi bisa digantikan dalam bentuk yang sama ataupun yang berbeda. Itu aja. Makanya prestasimu yang harus di-up-kan supaya dia menderita. Dan begitu pun orang-orang di toksik yang tempat lain, entah di pekerjaan, entah di manapun, ya, kamu harus move on untuk membalas. Ya, ini kita bicara membalas, ya, bukan membalas yang langsung negatif. No. Ini membalas secara mental, yaitu dengan prestasi, bukan berkuar-kuar, marah. Kalau kamu marah, yang rugi dirimu. Kenapa? Kamu memancing energi lainnya datang kepadamu, energi negatif, ya. Jadi kadang-kadang kita bilang, wah, orang religi tapi kok hidupnya gitu-gitu aja. Iya, religi tamengnya, hatinya tidak sereligi yang dilihat, ya. Jadi kita bisa lihat orang, ya, orang itu hatinya damai, hatinya baik itu dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, apa yang biasa terpancar loh.
Kalau orang sudah menikmati kehidupan tuh hidupnya kayak damai aja, nggak terlalu ngoyo-ngoyo, nggak terlalu stres, ya. Jadi seperti gitu. Ada yang bahagia walaupun tidak mempunyai apa-apa, tapi dia bahagia karena apa? Energi kesyukurannya banyak, up. Ataupun mungkin kondisinya, kok dia selalu memberi tapi kok uangnya ada terus, ya. Padahal dia selalu boros, berbagi atau apapun, ya. Karena hatinya itu bersih, dia bisa memancing energi lainnya, energi positif. Tapi ada yang kok saya ini sudah hemat, sudah menjaga kesehatan, tapi kok sakit-sakit terus ya. Terus uangku ini sudah hemat, tapi kok uangku selalu saja habis ya dengan kebutuhan yang begitu-begitu aja. Ya karena hatimu mungkin terlalu kalau dibilang mau menyaingi. Biasa kan seperti gitu. Si A mempunyai ini, si B mempunyai ini, kamu juga ingin. Itu bicara dari hati. Jadi semua itu dari hati. Sama dengan kita berhubungan dengan narsistik. Selama kita berhubungan dengan narsistik, hatimu tidak nyaman, jangan berharap kamu bahagia. Dan semakin kamu tidak bahagia, ya itu yang disenang karena itu kebahagiaan untuk dirinya. Seperti gitu ya. Jadi yang secara teorinya ya sekarang kamu praktekkan. Kalau kamu emang kondisinya ada di hubungan toksik, ya kamu harus bisa menjauh atau ya menghindar lah. Kalau seandainya kamu sudah berkeluarga, ya berarti kamu sendiri yang harus bisa mengontrol emosimu, hatimu, supaya jangan ada marah, benci, dengki. Kalau kamu nggak kuat untuk bisa mengontrol itu, karena ya namanya sisi sensitif manusia kan ada kan, ya berarti mungkin kamu agak menjauh atau ya memberi jarak supaya energimu up, supaya apa? Kamu bisa berpikir positif. Selama kamu berpikir positif, hidupmu akan jauh lebih baik. Karena apa? Bicara hati. Terkadang kita tidak punya penyakit, tapi karena ada penyakit hati, akhirnya penyakit fisik itu muncul. Betul kan? Contoh, kalau kita sakit, mungkin cuman pilek aja, ya. Tiba-tiba flu, aduh migrain. Aduh ya ampun, nggak enak makan, akhirnya mah lagi. Ya memancing energi-energi lainnya atau sakit-sakit lainnya datang padamu. Nah itu ya, jadi harus disembuhkan. Bukan hanya untuk menunggu orang datang menyembuhkan, tapi kamu yang harus bergerak untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya berikan ya coaching ya, wejangan pencerahan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya setidaknya bisa kamu lakukan ya, bukan hanya didengarkan. Karena kebanyakan Sagittarius juga mendengar readingan itu hanya oke, iya, tapi untuk ekspektasi di lapangan atau pelaksanaannya nggak ada ya, karena takut dengan kehidupan. Ya, takut dikatakan ini, takut dikatakan itu. Padahal orang lain belum tentu membuatmu bahagia. Yang bisa membuatmu bahagia itu adalah dirimu sendiri. Jadi jangan terlalu sensitif dengan kata orang, dan tidak usah terlalu mendengar kata orang. Ya, mendengar kata orang yang baik oke, tapi kalau mendengar kata orang yang tidak membawa kalau dibilang membawa manfaat buatmu, ngapain? Ya, kita kan punya akal pikiran ya. Kita itu kan punya ya artinya Tuhan memberikan kita otak itu ya untuk berpikir yang baik, bukan berpikir untuk malah negatif ya. Kadang-kadang pikiran kita itu ya negatif thinking, akhirnya hidup kita tuh tidak bisa berkembang. Padahal sebenarnya pikiran itu harus positif ya, supaya bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untukmu dan orang lain. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.